Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok graf isomorfik, mata kuliah matematika diskrit. Di sini kami bakal ngejelasin terkait tentang graf isomorfik. Nah, sebelum kami menjelaskan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan, kelompok kami. Pertama, saya sendiri bernama Almara dengan NIM 2023 31158 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Janraini Saputri dengan NIM 2023 31152. Saya Gabriela Tesalonika Nababan dengan NIM 2023 31234. Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin terkait graf isomorfik sendiri, apa sih itu graf isomorfik dan itu sendiri bakal dijelaskan oleh Rara kepada Rara dipersilakan. Jadi, yang pertama pengertian dari graf isomorfik adalah dua graf yang memiliki struktur yang sama meskipun penggambarannya berbeda. Nah, konsep graf isomorfik memungkinkan untuk melihat melampaui penggambaran graf dan fokus pada strukturnya. Jadi, kayak semisal kita memiliki dua gambar, jadi penggambarannya berbeda, tetapi secara strukturalnya itu tuh dua bentuk itu tuh sama gitu. Jadi, itu bisa termasuk definisi dari graf isomorfik sendiri. Oke, baik. Jadi kita udah paham nih terkait tentang graf isomorfik, di mana graf isomorfik itu adalah dua graf yang memiliki bentuk yang sama atau mereka saling keterkaitan atau bertetangga. Biasa disebut dengan istilah bertetangga. Nah, setelah kita tahu apa itu graf isomorfik, kita lanjut ke manfaatnya. Untuk manfaat graf isomorfik sendiri bakal dijelaskan oleh Gaby. Kepada Gaby dipersilakan. Nah, manfaat dari graf isomorfik ini ada tiga, yaitu yang pertama, membantu memahami struktur graf yang berbeda, sebenarnya memiliki struktur yang sama. Lalu yang kedua ada menyederhanakan masalah dan menerapkan solusinya pada graf lain yang isomorfik dengannya. Dan yang terakhir ada menganalisis jaringan seperti jaringan sosial atau jaringan komputer dengan lebih mudah. Oke, kita udah paham terkait manfaatnya dan kita lanjut ke sifat-sifatnya atau juga lebih sering disebut sebagai syarat-syarat kenapa dia bisa disebut sebagai graf isomorfik. Nah, untuk syarat atau sifat-sifatnya tersendiri itu ada 4. Yang pertama, graf isomorfik memiliki jumlah simpul dan jumlah sisi yang sama. Yang kedua, derajat setiap simpul di kedua graf harus sama juga. Dan yang ketiga, kedua graf memiliki siklus dan jalur yang sama. Atau panjang di antara urutan simpul itu harus sama, dan yang terakhir yaitu kedua graf memiliki pohon rentang dan pohon terhubung yang sama. Oke, untuk contoh-contoh dari graf isomorfik mungkin teman-teman bisa dilihat dari gambar-gambarnya ini, dan lanjut ke pembahasan contoh soal yang bakal dijelaskan oleh Rara dan Gaby. Di sini ada soal-soal latihan untuk menguji kemampuan kita mengenai tentang graf isomorfik tersebut. Nah, jadi sini ada dua soal. Yang pertama, di sini ada dua penggambaran suatu bentuk yang dimana kita harus mencari tahu apakah dari pasangan graf ini di berikut yang nomor satu itu termasuk graf isomorfik atau tidak gitu. Jadi, nah, terus yang ke soal nomor 2 ada disuruh gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Nah, untuk penjelasan nomor 1 tersebut, ini termasuk isomorfik dikarenakan dari dua bentuk gambar tersebut, dia termasuk dari sifat-sifat graf isomorfik yang telah dijelaskan sebelumnya gitu. Ada 3, dikarenakan dari dua gambar tersebut kita memiliki dua sisi yang sama gitu, sama-sama dua sisi kiri kanan. Gambar yang pertama sebelah kiri kanan, gambar yang kedua kiri atas gitu. Jadi sama-sama memiliki dua sisi yang sama dan juga sama-sama mempunyai 8 titik baik gambar yang pertama maupun gambar yang kedua gitu. Jadi yang nomor 1 termasuk graf isomorfik seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Oke. Nah, baiklah, untuk jawaban nomor 2 itu kita disuruh untuk menggambarkan dua buah graf isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Nah, jadi inilah jawaban dari dua graf yang memiliki struktur yang sama meskipun penggambarannya berbeda, yang dimana berderajat 3 dan memiliki 8 simpul yang sama. Oke, mungkin untuk contoh soalnya udah kita jelasin, semoga teman-teman bisa paham terkait dengan gas isomorfik. Untuk kesimpulannya sendiri bakal disampaikan oleh Gaby. Kepada Gaby dipersilakan. Nah, kesimpulan dari graf isomorfik yang telah kami paparkan tadi ialah graf isomorfik merupakan konsep penting dalam matematika diskrit
yang mana menjelaskan dua graf yang memiliki struktur yang sama meskipun penggambarannya berbeda, yang memungkinkan kita untuk melihat melampaui penggambaran graf dan fokus pada strukturnya. Oke, mungkin hanya itu dari kelompok graf isomorfik. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.